Oke, shalom kawan-kawan, selamat malam Dalam semua. Bertemu kembali dengan kita, kelas belajar Alkitab. Malam hari ini kita akan bahas satu tema tentang Yesus dalam Perjanjian Lama. Apakah nabi-nabi Perjanjian Lama sudah mengenal Yesus Kristus? Oke, puji nama Tuhan Haleluya. ya. Ya, Oke, amin. kita diskusi santai sebentar. Ini sebenarnya udah pernah didialogkan ya dengan saudara Muslim, tapi hari ini Hmm, kita fokus untuk membahas saja. Oke, ya Pak. jadi apakah para nabi telah mengenali Yesus? Apakah Yesus sudah ada di dalam kitab PL? Di sini. Sebelum kita bertanya atau membahas hal ini, maka yang pertama kita harus memahami dulu tentang yang namanya posisi nabi dalam Kristen. Jadi pengertian nabi di dalam ajaran Kristen dengan nabi di dalam ajaran Islam itu dua hal yang berbeda ya, berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena di dalam Kristen itu nabi itu wakil Allah kepada manusia dan nabi itu berbicara atas nama Allah dan itu untuk kepentingan Allah bagi kebaikan manusia. Itu kalau posisi nabi di dalam kekristenan. Maka nabi itu kalau kita belajar nanti kitab mulai dari kitab Musa sampai dengan kitab Wahyu, tidak ada para nabi itu berbicara untuk kepentingan dirinya, apalagi untuk hawa nafsunya ya. Tidak ada itu. Tetapi dia selalu berbicara apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk dikerjakan, untuk dinyatakan di tengah-tengah kehidupan manusia. Sangat berbeda dengan saudara kita Muslim. Kalau kita nanti berbicara nabi mereka yang mereka sebut sebagai baginda Muhammad, maka wahyu itu datang sesuai dengan kepentingan nabi di dalam konteks dia sebagai seorang pemimpin umat. Termasuklah di dalamnya berkaitan dengan pernikahannya, berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya di situ ya. Kalau di dalam Alkitab saya tidak menemukan hal itu. Tetapi dia selalu berbicara untuk apa yang mau Tuhan kehendaki bagi bangsa itu. Bangsa Israel khususnya ya, atau umat manusia. Jadi seorang nabi itu juga bahwa Allah berbicara langsung kepadanya. Ini bisa kita lihat di zaman Musa ya. Bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada Musa dengan cara suara dari semak atau semak yang ada api ya, menyala. Bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada Abraham melalui malaikat Tuhan atau teofani di situ ya. Bagaimana juga Allah berbicara langsung kepada Samuel, kepada Yesaya dan semuanya di situ ya. Baru di dalam Alkitab ini juga kita melihat bahwa para nabi itu dikatakan Allah menyatakan diri kepadanya, baik melalui suara, melalui cahaya, dan berbagai penglihatan. Baru seorang nabi itu berarti Allah menyampaikan pesan kepada manusia melaluinya untuk kepentingan Allah bagi manusia. Termasuk di dalamnya itu ada berkaitan dengan menegur, ya. Jadi ketika bangsa Israel itu hidup dalam dosa atau umat manusia, maka disampaikan teguran melalui nabi itu. Contoh kita lihat ya, di dalam kehidupan umat Israel, kita bicara tentang Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Tuhan berbicara melalui Nabi Nathan. Akhirnya Nabi Nathan menyampaikan itu untuk menegur Daud. Nah, di situ baru mengarahkan orang yang berdosa atau mengarahkan umat Tuhan itu kepada tujuan Tuhan. Baru juga memberikan janji, apa yang menjadi rencana Tuhan buat umat pilihannya itu juga dinyatakan. Inilah arti seorang nabi. Kita melihat lagi, baru nabi itu juga di dalam Alkitab itu diurapi ya, diurapi Tuhan. Diurapi di sini artinya memang ditahbiskan. Baru nabi itu selalu dipenuhi oleh roh Allah. Jadi para nabi itu tidak serta-merta hanya datang teofani atau datang malaikat Tuhan, tidak. Tetapi diurapi. Makanya dikatakan kuasa Tuhan ada pada dirinya. Baru nabi ini menjadi wakil Tuhan kepada manusia. Ini beberapa perbedaan yang bisa kita lihat secara mencolok ya di dalam konsep Muslim dengan Kristen tentang arti nabi. Baru ia berbicara atas kepentingan Tuhan. Tidak pernah berbicara untuk kepentingan dirinya sendiri. Contoh Samuel tidak pernah berbicara tentang kepentingan dirinya atau keluarganya, tidak.
Demikian juga Nabi Nathan tidak berbicara untuk kepentingan dirinya, apalagi kepentingan hawa nafsu. Musa juga tidak pernah berbicara untuk kepentingan keluarganya atau kepentingan politisnya untuk menguntungkan diri, tidak. Tetapi semua itu selalu untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus menjadi patokan kehidupan untuk setiap orang. Itu bedanya. Sekarang kita masuk kepada bagaimana Yesus hubungannya dengan para nabi di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita ini kan dibagi dalam dua bagian ya. Ada namanya kitab PL dan kitab Perjanjian Baru. Apakah nabi-nabi di dalam kitab PL itu sudah mengenal Yesus? Jawabannya tentu, Yesus kan baru hadir di zaman PB, sekitar tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Maka nabi-nabi di PL itu menantikan Yesus. Di mana di dalam PL itu, Yesus itu dinantikan sebagai Mesias. Ya, jadi kalau kita melihat di PL itu ada banyak para nabi mulai dari Nabi Nuh, Musa, Samuel, Nabi Nathan, Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Nabi Daniel, Nabi Zakaria, dan seterusnya. Ada banyak para nabi. Semua para nabi ini adalah orang yang berpengharapan kepada Allah yang menjanjikan akan datangnya Mesias. Kita sudah pernah berbicara Yesus sebagai Mesias yang berkaitan dengan Yesus sebagai anak manusia. Bahwa Mesias itu adalah sosok ilahi yang hadir di tengah-tengah manusia atau menjadi manusia. Jadi makanya disebut anak manusia. Itu Yeskiel Daniel pasal 7 ayat 13 itu ya. Jadi semua nabi di dalam konteks PL ini mereka menantikan sang Mesias. Bahkan kalau kita mau berbicara tentang janji Mesias ya, janji Mesias itu pertama kali itu disampaikan sebenarnya di zaman Kejadian 3 ya. Kejadian 3 ayat 15. Ini janji Mesias pertama kali. Di mana dikatakan seorang keturunan wanita yang akan seorang keturunan wanita yang akan mengalahkan iblis dan memberikan kemenangan, keselamatan kepada umat manusia. Dan ini sangat sinkron ya, Kejadian 3:15 ini dengan Yesus. Karena Yesus itu kan secara keturunan dia keturunan wanita tanpa campur tangan laki-laki. Dan itulah janji Allah kepada di dalam Kejadian 3:15 ini ya. Jadi sangat sinkron. Makanya Kejadian 3:15 itu tepat bahwa yang menjadi Mesias itu adalah keturunan wanita. Dan Yesus itu keturunan wanita karena secara biologis Maria benar-benar perawan. Maka di sana tidak ada benih biologis. Baru nanti kalau kita melihat juga ya ketika Yesus mati, itu berbeda dengan kematian semua manusia. Kenapa? Karena semua manusia yang mati kan itu kembali menjadi tanah. Tetapi Yesus itu tubuhnya itu tidak kembali jadi tanah. Karena dibuktikan bahwa kubur itu kosong. Tetapi tubuh kemudian Yesus itu dimuliakan. Jadi memang kebangkitan Yesus itu, seluruh kehidupan Yesus itu berbeda dari manusia secara umum. Walaupun memang dia benar-benar manusia ya. Jadi Nabi di PL ini menantikan Yesus. Baik itu Musa sampai dengan semua para nabi sesuai dengan tertulis di Alkitab. Tetapi kalau di dalam PB jelas bahwa nabi di dalam PB itu sudah berjumpa dengan Yesus. Yang berjumpa itu yang pertama adalah Yohanes Pembaptis ya. Nabi yang berjumpa dengan Yesus di dalam Alkitab itu Nabi Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis inilah yang menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi yang diutus Allah menyelamatkan manusia. Kata anak Allah di sini tidak pernah dimahami oleh gereja dalam pengertian biologis. Tetapi anak Allah itu menunjukkan identitas Yesus yang memang datang dan keluar dari Allah. Itu ada di dalam Injil Yohanes. Bisa kita lihat nanti bahwa Yesus itu mengakui bahwa aku datang dan keluar dari Bapa. Yesus sebagai anak Allah itu jelas ada ditegaskan oleh Yohanes di sini ya. Tetapi ada juga Nabi PL seperti Musa ya. Itu dengan Elia itu berjumpa dengan Yesus loh. Musa ini nabi yang diberikan hukum. Sedangkan Elia ini diberikan kuasa, dia terangkat hidup-hidup ke surga. Ya. Jadi dua sosok ini
pernah berjumpa dengan Yesus secara ajaib. Ini bisa dibaca di dalam Matius 17 ayat 34, Markus 9 4-5, dan Lukas 9 ayat 30-33. Dikatakan, Musa dan Elia datang secara ajaib kepada Yesus, di mana saat itu mengalami kemuliaan di atas bukit. Dan peristiwa ini disaksikan oleh para rasul. Jadi siapakah Yesus di dalam perjanjian lama? Maka saya katakan, Yesus di dalam perjanjian lama, dia adalah firman Allah yang masih ada di dalam diri Allah, tetapi selalu menyatakan diri melalui teofani. Ini yang harus kita tahu ya, jadi teofani. Maka ini perlu untuk mengenal siapa Yesus ini, perlu. Jadi ada dua hal ya, kata kunci, prainkarnasi, saat inkarnasi, dan saat dimuliakan. Tiga hal ini perlu untuk dipahami, supaya nanti kita mengerti siapa Yesus dalam konteks perjanjian lama. Ini bicara tentang PL di sini. Ini PL. Ini PB. Ya. Jadi di zaman PL ini masih inkarnasi. Apa? Prainkarnasi itu teopani ya. Bahwa Yesus masih sebagai firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, dan ia menampakkan diri dalam rupa teopani. Jadi kalau di konteks PL itu teopani. Maka dari sini kita melihat natur ilahi Yesus itu kekal, maha di dalam diri Allah. Firman Allah kekal selama-lamanya. Jadi siapa Yesus dalam PL itu, dia masih sebagai firman Allah yang hadir dalam rupa teopani. Ketika Allah menyatakan kehendaknya kepada manusia, maka Allah datang melalui teopani. Artinya penampakan diri dari firman-Nya sendiri di tengah-tengah manusia. Tetapi setelah inkarnasi, maka firman itu tidak lagi tinggal hanya di dalam diri Allah. Tetapi firman Allah yang Maha Kuasa itu dihadirkan mengambil rupa manusia. Maka di dalam inkarnasi, Yesus ini adalah firman sekaligus ia adalah manusia. Maka dari sini kita bisa mengatakan bahwa natur manusia Yesus itu baru ada sejak Maria mengandung. Ya, ini yang disebut dengan inkarnasi. Dan natur manusia Yesuslah yang memiliki awal. Makanya intinya memang kalau orang mau belajar tentang siapa Yesus itu, ada dua hal yang harus dipahami ya. Dua hal. Yang pertama itu disebut dengan natur ilahi. Ini harus tahu ya. Baru natur insani. Natur insani Yesus. Natur ilahi itu kekal. Natur insani itu baru ada sejak Maria mengandung daripada Yesus itu sendiri. Ini dia. Jadi natur ilahi Yesus itu tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir. Malah dikatakan dia adalah awal dan akhir. Itu natur ilahi ini. Tetapi natur insani Yesus itu jelas itu memulai permulaan. Yaitu sejak ada di dalam rahim Maria. Ini, dua hal ini disebut dengan dua natur Kristus. Kadang tentang natur ilahi Yesus itu ini disebut, kadang ini disebut sebagai kristologi atas. Kristologi atas. Sedangkan insani Yesus ini disebut kristologi bawah. Di situ. Jadi orang Kristen itu kita melihat Yesus itu dari dua sisi secara bersamaan. Maka beberapa hari lalu kan ketika ditanya sama si Juma, jadi siapa para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama yang sudah mengenal Yesus? Ya jawabannya kan jelas. Yesus itu kan baru hadir di dunia ini, awal kemanusiaan Yesus itu ada di abad ke-1. Atau boleh dikatakan tahun sekitar 4 atau 5 Masehi. Ya, di sini baru Yesus lahir. Jadi, manusia yang hidup di bawah dari 4 atau 5 sebelum Masehi ini, tentu mereka tidak pernah berjumpa dengan tubuh manusia Yesus. Itu sudah pasti tidak pernah. Tetapi mereka itu menantikan kehadiran dari Sang Mesias, dan itulah Yesus. Dan mereka bernubuat atau mengajarkan tentang datangnya Yesus. Jadi cara pandang orang Kristen untuk melihat Yesus itu ada dua ya, sebentar. Sebentar saya tambah dulu. Saya tambah dulu satu lembar. Oke.
Oke, saya buat ini di slide baru. Saya coba buat ya. Oke. Jadi cara pandang untuk PL dengan PB itu beda. PL ini menantikan ya, menantikan Mesias. Baru mereka juga menubuatkan Mesias. Dan Mesias itu adalah Yesus. Sedangkan umat PB itu menerima Mesias. Jadi bukan menantikan lagi, tapi ini sudah menerima Mesias. Melihat kepada Mesias. Bahkan umat PB ini melihat kegenapan, nubuatan, dan penantian para nabi. Ini kegenapan Mesias. Sekaligus umat PB ini adalah mengharapkan janji Mesias, janji Yesus yang kedua. Jadi teman-teman di sini ya, jadi kalau umat PL itu masih mengharapkan akan kedatangan Mesias, mereka menubuatkan akan kedatangan Mesias. Tetapi umat PB menerima penggenapan akan nubuatan dan pengharapan nabi-nabi PL. Jadi mereka ini sudah menerima penggenapan. Sekaligus umat PB ini menerima ajaran, karya, dan perbuatan Yesus di masa kehadirannya dan juga janji kedatangan yang kedua. Di sini. Kedatangan yang kedua ya. Inilah. Jadi kalau ditanya apakah umat PL ini atau siapakah Yesus di zaman PL, maka jawabannya adalah dia adalah firman. Firman Allah di dalam diri Allah. Di dalam Allah yang berteofani. Oke? Ini dia. Jadi berteofani. Ini sebuah gambaran untuk kita mengerti tentang siapa Yesus ini. Oke, saya coba di sini. Jadi di sini kita melihat ya. Jadi siapakah Yesus sebelum inkarnasi? Maka jelas dia adalah firman Allah yang menampakkan diri dalam bentuk teofani. Kemudian setelah inkarnasi, maka dia adalah manusia di mana kemanusiaan Yesus ini ya memiliki awal. Maka saya katakan keilahian Yesus itu tidak memiliki awal. Tetapi kemanusiaan Yesus itu memiliki awal, yaitu sejak dalam rahim Maria. Jadi, kalau perbedaannya ya gini, ketika kemarin kita diskusi dengan orang seberang, khususnya si Juma, selalu dia berpikir gini, dia tidak bisa melihat sisi keilahian Yesus dengan sisi kemanusiaan Yesus secara berbeda tanpa memisahkan apalagi membenturkan. Tetapi kita orang Kristen selalu melihat dua sisi pribadi Yesus ini, bahwa dia ilahi sekaligus manusia. Keilahian Yesus itulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tetapi kemanusiaan Yesus itu memiliki awal, yaitu sejak di dalam rahim Maria. Di situ. Baru Yesus dalam kemanusiaan itu memang dia manusia yang mulia ya. Itu sudah tidak diragukan lagi bahwa Yesus manusia paling mulia dalam sejarah dunia. Karena satu-satunya yang tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Bahkan setelah Yesus dimuliakan, dia naik ke surga ya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sudah kita bahas. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Jadi untuk mengenal Yesus itu, ini tiga hal ini harus dipahami. Harus dipahami dan catatan lagi supaya kita tidak seperti gurunda seberang yang dikatakan gurunda tetapi tidak layak jadi gurunda. Di sini ya, kita tidak boleh mengkritisi inkarnasi Yesus dengan membenturkannya kepada prainkarnasi Yesus. Ini tidak boleh dibuat jadi bertentangan. Tidak boleh. Tetapi harus diikuti kronologinya. Jadi harus runut. Contoh ya, kayak kemarin itu dikatakan bahwa firman Allah Maha Kuasa. Tapi Yesus kok tidak Maha Kuasa lagi. Kenapa? Karena memang sudah dia dalam inkarnasi. Ketika firman inkarnasi menjadi manusia, maka dia memiliki natur manusia.
Dan inkarnasi sebagai manusia Yesus itu disebut Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 mulai ayat 5 sampai 11-an itu, bahwa memang di dalam natur manusia, bahwa kelihatan Yesus ini benar-benar memang dia tunduk kepada Bapa, bahkan dia menjadi hamba. Maka di sini kita lihat dia memiliki dalam pengertian keterbatasan yang kudus. Contoh ya, bahwa Yesus taat sempurna kepada Bapa. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu tanpa kehendak Bapa. Ini sudah pernah kita bahas. Oke, kita masuk ke sini. Dalam kitab PL, peristiwa teofani ini dapat dilihat dalam 3 wujud. Ini saya ambil tadi dari catatan Ibu Rita Wahyu ya, 3 wujud. Apa itu? Yang pertama, kadang dalam rupa malaikat, contoh seperti mengunjungi Abraham, tetapi juga kadang dalam rupa manusia, seperti ada panglima bala tentara di Hakim-Hakim ini ya, tetapi juga bisa dalam semak yang terbakar. Ya, ini berbicara tentang teofani dari Sang Firman. Jadi memang kalau kita mau pelajari teofani dengan inkarnasi, ini 2 hal yang berbeda tetapi berkesinambungan. Ya, jadi dalam PL itu teofani, di dalam PB itu sudah inkarnasi. Teofani dengan inkarnasi 2 hal yang berbeda, tetapi itu berbicara tentang kebesaran Allah di dalam menyatakan dirinya. Kalau teofani itu dalam mengambil rupa atau menampakkan diri. Tetapi kalau dalam inkarnasi, benar-benar dia sudah hadir dalam tubuh manusia yang sempurna, yang utuh, yang lengkap, yang memiliki karakter-karakter manusia. Hanya dia memiliki karakter yang sempurna, tidak ada cacat celah. Jadi dalam perjanjian baru, peristiwa inkarnasi nyata, yaitu tubuh manusia Yesus, yang memiliki awal, yaitu dikandung dan dilahirkan perawan Maria. Jadi nama Yesus, nama yang disematkan kepada tubuh manusia Yesus ya. Jadi nama Yesus itu bukan disematkan kepada esensi Yesus sebagai firman, tetapi kepada tubuh manusia yang inkarnasi itulah. Jadi bukan kepada firman yang kekal itu, nama itu diberikan, tetapi kepada inkarnasi dari firman itu. Memang mereka kadang tidak bisa memahami inkarnasi, kadang mereka memahami reinkarnasi. Jadi seolah-olah Allah mengambil wujud rupa yang lain, padahal sebenarnya tidak. Tetapi firmanlah yang mengambil rupa manusia, karena memang tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Jadi ini 2 hal yang berbeda, tetapi satu kebenaran yang utuh, sejati. Teofani tidak boleh dibentrokkan dengan inkarnasi, tetapi harus dilihat bahwa pada zaman para nabi, Allah menyatakan diri dalam rupa teofani. Tetapi zaman perjanjian baru, Allah menyatakan diri melalui kehadiran firman yang sudah inkarnasi, mengambil rupa manusia. Oke, jadi apa tujuan teofani? Kita sekarang bicara tentang tujuan teofani ya. Tujuan teofani di dalam Alkitab itu bahwa Allah menampakkan diri dengan tanda-tanda yang dapat dihayati ya oleh yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan itu sadar bahwa mereka berhadapan dengan Allah sendiri. Ini tujuan teofani. Jadi supaya orang yang berjumpa dengan teofani Allah itu, mereka mengerti bahwa Allah hadir bagi mereka, bahwa mereka sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang menyatakan diri dalam rupa teofani itu mewujudkan kehadiran Allah bagi mereka. Teofani atau penampakan diri Tuhan Allah ini bukanlah kehadiran Tuhan Allah yang tanpa keaktifan dan tanpa waktu, melainkan dengan menampakkan diri ini Tuhan Allah hadir dengan nyata dan mendatangi umatnya serta berada di tengah-tengah umatnya. Jadi kalau konteks PL, teofani dari Allah itu mendatangi, dia menyertai umatnya. Bahwa Allah melalui teofani ini berdiam di antara umatnya. Maka penampakan diri ini termasuk perbuatan atau karya Allah yang historis. Jadi ini menyejarah. Karena para nabi selalu dijumpai oleh Tuhan dengan cara teofani ini. Baik yang mendatangkan hukuman maupun yang mendatangkan pertolongan. Jadi Tuhan mendatangkan hukuman melalui teofani juga, bahkan mendatangkan pertolongan. Itu bisa kita lihat nanti di PL ya. Penyataan Tuhan Allah yang dengan penampakan diri atau yang disebut dengan teofani ini adalah karya Allah di dalam sejarah umatnya yang penuh dengan dinamika. Artinya memang dengan cara-cara yang penuh kuasa.
Sehingga Israel yakin bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Allah. Jadi teofani ini sudah merupakan gambaran bahwa bangsa Israel itu berjumpa dengan Allah itu sendiri. Maka dari teofani inilah kita mengerti tentang bahwa dengan berjumpa kepada Yesus, maka kita berjumpa dengan Allah. Karena berjumpa dengan teofani Allah itu, kita sudah berjumpa dengan Allah. Maka Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka berjumpa dengan teofani dari Allah itu, maka mereka sudah berjumpa dengan Allah itu sendiri. Walaupun teofani itu bukan berarti Allah sendiri yang mewujudkan diri hadir di dunia, itu bukan. Tetapi Sang Firman-Nya yang hadir. Demikian juga halnya dengan pernyataan Tuhan Allah yang dengan mujizat. Oleh karena itu, maka kedua cara penyataan diri Allah ini dapat dirangkumkan menjadi penyataan Allah dengan karyanya di dalam sejarah Israel. Dengan demikian, ketiga macam cara penyataan Allah yang tadi ada itu ya, baik dengan malaikat, baik dengan manusia atau melalui suara itu, dapat dirangkum dalam penyataan Allah dengan karya dan firman-Nya. Maka teofani ini dimengerti sebagai suatu konsep teologis yang menjelaskan kemunculan Allah dalam perjanjian lama dalam satu wujud. Di sini dipahami Allah yang roh menampakkan diri secara langsung kepada manusia dalam wujud jasmania atau ragawi, bisa dikenali dengan indera manusia. Dari perspektif penggenapan perjanjian baru, kunjungan diri Tuhan Allah itu meneguhkan perjanjian anugerah di masa-masa sulit dalam kerohanian umat secara pribadi maupun secara bangsa. Jadi penyataan diri Allah dalam teofani itu untuk meneguhkan iman umat, menegaskan bahwa janji Allah itu ya dan amin. Itu konteks teofani ya. Ini tujuan teofani di dalam konteks perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, Allah tidak berteofani lagi, tetapi sudah menghadirkan firman-Nya menjadi manusia. Kalau kita berbicara tentang tujuan inkarnasi, ada banyak ayat-ayat yang bisa kita baca di dalam Alkitab, bahwa tujuan inkarnasi ini di dalam saya membaca itu jauh lebih komplit ya. Karena kenapa? Karena tujuan inkarnasi ini di satu sisi menggenapi apa yang Allah janjikan kepada para nabi di dalam PL. Sekaligus menyempurnakan seluruh janji dan karya Allah kepada umat manusia. Maka dikatakan bahwa tujuan inkarnasi dari Sang Firman menjadi manusia Yesus Kristus, di sini jelas dikatakan untuk menyelamatkan, ya. Baru untuk melakukan, menyelesaikan pekerjaannya. Baru dikatakan untuk membangkitkan pada akhir zaman. Itu tujuannya. Baru untuk memerintah, mengatakan apa yang harus kukatakan, yang harus disampaikan. Baru menyampaikan firman untuk menebus, untuk memberikan hidup yang kekal, ya, untuk pendamaian bagi dosa-dosa kita, ya, menjadi juru selamat dunia. Jadi kalau di teofani, kita lihat ya, kalau di teofani artinya Allah menyatakan dirinya, membuktikan bahwa dia menyertai, dia berdaulat, bahwa Allah ingin membimbing, Allah ingin menuntun, atau Allah ingin memberikan pertolongan, atau Allah ingin menghukum, itu dinyatakan melalui teofani. Tetapi melalui inkarnasi, itu untuk menggenapi secara sempurna seluruh karya Allah. Maka di sini saya bisa lihat ya beberapa tujuan dari teofani. Yang pertama itu untuk melakukan kehendak Bapa. Maka di dalam Yesus inilah kita mengerti apa sih menjadi kehendak Bapa. Kalau kita ingin mengenal Bapa atau memahami apa yang menjadi kehendak Bapa buat kita menerima itu di dalam Yesus, di dalam inkarnasi. Yang berikut itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang benar. Ya, karena sesungguhnya tidak ada lagi orang yang benar. Semua manusia berdosa, maka Yesus datang untuk semua manusia. Kemudian Yesus datang untuk membawa terang ke dunia yang gelap. Ya, artinya bahwa tanpa Kristus semua manusia berada dalam kegelapan, tidak ada arah dan tujuan. Yesus datang untuk itu. Ada banyak sebenarnya ini, tapi saya bacakan saja. Sebenarnya ada tadi saya baca satu website sangat detail, di sana ada 30-an dan ada beberapa yang saya kutip di sini. Untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Ya, menghancurkan iblis dan pekerjaannya. Itu tujuan inkarnasi. Kalau di dalam konteks perjanjian lama, kehadiran teofani itu belum menghancurkan pekerjaan iblis. Belum. Tetapi di kehadiran inkarnasi iya, sudah sampai ke sana. Kemudian untuk memberikan hidup yang kekal, kemudian kita lihat di sini bahwa untuk membawa sukacita besar, maka Yesus mengatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu,
apa yang kuberikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini. Baru kita lihat lagi bahwa untuk mengkhotbahkan Injil yang memerdekakan, maka Yesus datang membawa Injil. Ini perlu diperhatikan ya. Yang dibawa oleh Yesus itu Injil, bukan kitab Injil. Kitab Injil dengan Injil itu berbeda. Injil itu berbicara kabar baik, yaitu Yesus sendiri sebagai karya Allah yang sempurna yang menyelamatkan dan menebus. Itulah Injil. Sedangkan kitab Injil itu adalah tulisan para rasul tentang Yesus dan karya Yesus, atau tentang Injil. Jadi ini harus dipahami, karena orang Muslim seringkali tidak memahami bedanya Injil dengan kitab Injil. Orang Kristen harus bisa membedakan Injil dengan kitab Injil. Kitab Injil itu adalah tulisan para rasul tentang siapa Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diperbuat Yesus, apa yang dijanjikan Yesus, apa yang diajarkan Yesus, itu yang diceritakan di kitab Injil. Sedangkan Injil adalah Yesus itu sendiri dengan segala ajarannya, perbuatannya, janjinya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus dibedakan. Yang berikut kita melihat untuk apa inkarnasi terjadi, untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini tujuannya. Maka dikatakan Yesus menebus dan menyelamatkan manusia. Yang berikut itu untuk mengungkapkan kasih Tuhan kepada orang berdosa. Maka dikatakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini tujuan inkarnasi. Kalau tujuan teofani itu untuk menyatakan kehendak Allah, pertolongan, kehadiran, bimbingan, itu semua. Baru yang berikut kita lihat, tujuan inkarnasi adalah menggenapi hukum dan kitab-kitab para nabi. Saya tadi jelaskan itu ya. Jadi seluruh para nabi itu berbicara tentang kedatangan Mesias. Yesus datang untuk menggenapi itu. Seluruh para nabi itu berbicara tentang hukum, dan Yesuslah yang menyempurnakan seluruh hukum itu. Yang berikut itu kita lihat bahwa tujuan inkarnasi itu memanggil orang berdosa untuk bertobat. Maka Yesus katakan dia datang untuk menobatkan ya. Kita lihat lagi yang berikut ini, untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kita lihat lagi yang berikut, tujuan inkarnasi itu adalah untuk membawa kedamaian. Sama dengan membawa sukacita ya. Yang berikut kita melihat untuk membuat kita mengambil bagian dalam sifat ilahi. Jadi kehadiran Kristus itu bukan hanya sekedar membawa manusia masuk surga. Bukan hanya sekedar membawa manusia menang atas iblis. Tetapi kehadiran Yesus itu adalah membaharui diri kita, memulihkan kita kepada citra diri manusia yang sesungguhnya sebelum manusia jatuh dalam dosa. Maka bagi Kristen keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, bukan. Keselamatan bagi orang Kristen itu berbicara tentang bagaimana hidup kita diselamatkan dari maut, kematian, diselamatkan dari cengkraman iblis, diubahkan dari hakikat yang sudah rusak, dan dibaharui, serta memiliki kehidupan kekal, kehidupan seperti malaikat yang tidak akan binasa, tidak kawin-mawin ya. Maka dikatakan tujuan inkarnasi adalah untuk membuat kita mengambil bagian dari sifat ilahi. Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, karena dosa, gambar dan rupa Allah yang ada pada manusia itu menjadi rusak. Tetapi Yesus datang untuk memulihkan itu. Itu yang dimaksud dengan sifat ilahi. Yang berikut kehadiran daripada Kristus atau sang inkarnasi itu untuk mengembalikan manusia kepada kekudusan, sama dengan penjelasan yang barusan ya. Baru menjadi imam besar yang penuh belas kasihan dan setia. Imam besar itu artinya gini, bedanya nabi dengan imam besar, kalau nabi itu Allah berbicara kepadanya melalui dirinya untuk kepentingan umat, untuk menegur umat, untuk mengarahkan umat, untuk memberikan janji kepada umat. Tetapi kalau imam besar itu artinya dia berbicara kepada Allah untuk kepentingan manusia. Jadi dia menjadi wakil kita kepada Bapa di surga. Makanya orang Kristen kalau berdoa di dalam nama Yesus, kalau datang menyembah Allah di dalam nama Yesus, kenapa? Karena Yesus menjadi imam besar kita. Melalui dialah kita berkenan kepada Bapa. Melalui dialah doa kita didengarkan oleh Bapa. Karena Bapa sudah memberikan satu ketetapan bahwa melalui Yesus itulah kita berkenan kepadanya. Maka dia disebut sebagai imam besar.
Tetapi kalau di seberang, imam itu pikiran mereka kan pemimpin sholat saja toh. Tapi bagi kita imam besar itu adalah menjadi wakil kita, yang menjadi pengantara kita, yang berbicara kepada Bapa di surga untuk kepentingan kita. Di situ ya, untuk kepentingan kita. Tetapi kalau malaikat itu berbicara atas nama Allah untuk kepentingan Allah bagi kebaikan manusia. Dua hal yang berbeda, tetapi itulah karya Yesus, satu kesatuan. Maka Yesus itu imam besar sekaligus nabi bagi kita. Itulah kemesiasannya. Yang berikut, bahwa Yesus itu menjadi Adam kedua yang lebih besar dari Adam yang pertama. Adam yang pertama membawa manusia jatuh dalam dosa, tetapi Yesus sebagai Adam kedua membawa manusia menang atas dosa. Adam yang pertama membawa manusia diusir dari hadirat Allah. Adam yang kedua itulah Yesus membawa manusia bersatu bersekutu dengan Allah. Adam yang pertama membawa manusia mengalami kematian. Yesus sebagai Adam terakhir membawa manusia mengalami kehidupan yang kekal dan seterusnya. Yang berikut kita melihat tujuan dari inkarnasi adalah untuk mengungkapkan kemuliaan Allah, untuk mengungkapkan kebesaran Allah. Maka di dalam Ibrani pasal 1 dikatakan, kalau zaman dahulu Allah berbicara kepada kita melalui para nabi atau melalui Teofani lah, melalui para malaikat. Tapi pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita melalui anaknya yang tunggal, firman-Nya. Itulah Yesus Kristus. Jadi kita bisa membedakan ya, konteks PL itu berbicara tentang Teofani dari Allah. Artinya Yesus masih sebagai firman Allah di dalam diri Allah yang di dalam beberapa peristiwa menyatakan diri dalam rupa Teofani. Tetapi konteks PB bahwa dia sudah inkarnasi, benar-benar hadir sebagai manusia. Untuk apa? Untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Ini saya sudah tunjukkan data-datanya, masih banyak sebenarnya yang bisa kita lihat tentang siapa Yesus, mengapa dia harus berinkarnasi. Jadi kembali lagi saya ulangi di sini tentang prainkarnasi. Prainkarnasi ini berbicara tentang kejadian sampai dengan Maliaki, atau bisa disebut ini dengan zaman para rasul, para nabi ya. Itu mulai dari Adam sampai Zakaria, orang tuanya daripada Nabi Yohanes. Saya buat begitu ya. Pada masa ini, para nabi menantikan kedatangan Mesias yang menebus dan menyelamatkan sesuai dengan janji Allah. Jadi para nabi belum pernah berjumpa dengan manusia Yesus Kristus yang sempurna, belum. Pada zaman ini, Yesus masih sebagai firman Allah yang ada di dalam diri Allah yang sering menyatakan diri melalui Teofani. Itu harus dipahami ya. Tetapi di zaman PB, Matius sampai Wahyu yang saya sebut ini sebagai zaman para rasul, di zaman para rasul ini, mulai dari Nabi Yohanes Pembaptis sampai dengan zaman para rasul dan sampai sekarang ini, janji Allah kepada para nabi di dalam PL ini digenapi melalui kehadiran Yesus. Jadi di sini kita melihat nubuat dan penggenapan. Jadi prainkarnasi itu masih nubuat, kedatangan, tapi inkarnasi itu adalah kegenapan nubuat. Jadi kalau mereka katakan, apakah para nabi dalam PL sudah berjumpa dengan Yesus? Tentu tidak. Tetapi apakah para nabi, terus kalau para nabi di PL ini belum berjumpa dengan Yesus, lantas siapakah Yesus di zaman PL? Dia adalah masih firman Allah di dalam diri Allah yang hadir dalam rupa Teofani. Nah, di situ ya. Jadi zaman inkarnasi atau di masa inkarnasi ini, janji Allah kepada para nabi digenapi melalui kehadiran Kristus. Maka Yesuslah Mesias yang dijanjikan Allah mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya, bahkan puncak dari pewahyuan ini semakin tegas itu di Daniel. Daniel pasal 7 13 ya, atau ya Daniel pasal 7 13 14. Di inkarnasi Yesus adalah inkarnasi firman Allah yang hadir dalam rupa manusia yang sempurna untuk menyatakan seluruh kehendak Allah bagi manusia dan dunia. Setelah inkarnasi, maka selama inkarnasi ini kan berlangsung sekitar 33 tahun ya. 33 tahun Yesus hidup sebagai manusia di dunia, sebagai manusia yang sempurna, walaupun Yesus berkarya kurang lebih dari 3 tahun ya. 3 tahun Yesus menyatakan karyanya selama inkarnasi. Setelah inkarnasi terjadi, maka Yesus mulia naik ke surga. Ini saya sebut dengan zaman gereja sampai sekarang. Jadi sejak Yesus terangkat ke surga sampai sekarang itu disebut dengan zaman gereja. Yaitu mulai kenaikan Yesus ke surga,
yang disaksikan oleh para murid. Saksinya banyak sekali ya. Di zaman mulia di surga ini, Yesus Mesias yang selama hidup di dunia ini, ia tidak berdosa, berkuasa penuh dosa. Yesus sempurna dalam ajaran etika dan moral dan seluruh perbuatannya selama dalam hidupnya di dunia yang kurang lebih 33 tahun. Tetapi setelah Yesus naik ke surga, maka ada namanya zaman, akhir zaman ya, yaitu masa kerajaan surga. Ya. Jadi kita melihat ada beberapa masa ini ya. Masa zaman para nabi, masa zaman para rasul, masa zaman gereja, baru masa zaman kerajaan surga. Posisi Yesus di sini berbeda. Zaman para nabi, dia masih sebagai firman Allah di dalam diri Allah yang berteofani. Zaman inkarnasi, dia adalah manusia yang sempurna, yang hadir di tengah-tengah dunia untuk melakukan seluruh karya Allah seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian itu selesai semua dikerjakan, Yesus naik ke surga. Di surga Yesus menyediakan program kerajaan bagi kita. Maka kelak nanti di akhir zaman, dia menjadi raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia menjadi hakim yang adil. Maka pada hari saat inilah orang percaya diberikan upah mahkota oleh Yesus Kristus. Ia memberikan hukuman kepada mereka yang menolak. Maka dikatakan di dalam Yesus itu nanti di hari zaman yang mati, ya, yang mati itu dibangkitkan dan diubahkan. Yang hidup itu diubahkan dalam sekejap. Maka orang yang mati dalam Kristus, yang hidup dalam Kristus sama-sama akan menyongsong Kristus di dalam kemuliaannya. Jadi memang kalau kita mau bicara tentang Yesus ini, kita harus memahami Yesus siapa dia sebelum inkarnasi. Siapa dia saat inkarnasi, siapa dia dan bagaimana dia dalam kemuliaan di surga, dan bagaimana dia nanti di dalam akhir zaman. Dan kita harus memahami ini pada posisinya. Jangan sampai posisi Yesus inkarnasi kita benturkan dengan posisi Yesus prainkarnasi. Tidak bisa dibenturkan, tetapi harus dipahami prainkarnasi dalam konteks prainkarnasi, inkarnasi dalam konteks inkarnasi, mulia di sorga dalam konteks mulia di sorga, dan akhir zaman dalam konteks mulia di surga. Ini 4 bagian ini jangan dibentur-benturkan. Kan kalau saudara kita seberang kan membenturkan. Inkarnasi Kristus diserang berdasarkan keilahiannya. Keilahiannya diserang berdasarkan kemanusiaannya. Kalau Yesus itu ilahi. Halo? Iya Pak. Allah. Di situ ya. Iya. Oke. Jadi ini yang harus dipahami ya. Jadi siapa Yesus prainkarnasi, bagaimana dia saat inkarnasi, bagaimana dia saat mulia di surga, bagaimana dia mulia di akhir zaman. Ini 4 posisi tentang Yesus, pahami pada konteksnya. Saudara kita orang seberang Muslim, seringkali 4 konteks ini dibentur-benturkan. Akhir zaman dibenturkan dengan kemanusiaannya. Contoh ya, kemanusiaan Yesus. Yesus, kok nggak tahu akhir zaman? Katanya kan. Terus, berarti dia nggak ilahi. Dibenturkan kan? Padahal konteksnya itu harus dipahami pada konteks itu. Itulah iman Kristen ini yang luar biasa. Ketika saya belajari, memang sungguh luar biasa ya. Oke, saya lihat masih ada nggak ya? Oke, bukti-bukti bahwa kehadiran Yesus dijanjikan dalam kitab perjanjian lama oleh para nabi, itu semua ada ya. Jadi bahwa memang konteks PL itu berbicara nubuat ini. Konteks PB itu berbicara penggenapan. Tetapi dalam konteks PB kita perjanjian baru, konteks hidup zaman gereja mula-mula atau para rasul, masih ada karya yang belum diselesaikan oleh Yesus. Yaitu apa? Program kerajaan. Di dalam konteks PB ini, program penebusan, program penyelamatan, pendamaian, itu sudah selesai dikerjakan. Tetapi program kerajaan Yerusalem baru, itu sekarang sedang dinantikan oleh kita dan sedang dikerjakan oleh Yesus. Dan pada waktunya itu akan selesai sesuai dengan waktu Bapa di surga, maka Yesus datang menjadi Raja segala Raja. Jadi itu teman-teman yang bisa sampaikan. Intinya di sini, untuk memahami siapa Yesus itu, siapa dia sebelum inkarnasi, disinilah konteks teopani ya. Teopani. Inkarnasi itu berbicara dia hadir sebagai manusia sempurna, mulia di surga itu berbicara dia memiliki kemuliaan, di hari zaman dia berbicara kekuasaan Raja segala Raja. Jangan dibenturkan, jangan dipertentangkan, tapi pahami pada konteksnya. Itu cara belajar Kristen tentang pengenalan kepada Yesus yang agung dan mulia ini. Kalau 4 konteks ini tidak dipahami secara tepat, maka orang itu akan gagal mengenal siapa Yesus. Di situ. Saya pikir sampai di sini dulu teman-teman, silakan mungkin ada mau di situ. Saya pikir sampai di sini dulu teman-teman, silakan mungkin ada mau
menambahkan atau untuk diseringkan silakan.